Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semuanya. Oke guys, selamat sore, selamat ketemu kembali dalam acara Nescafe. Nescafe yang selalu memberikan berita aktual dan up to date. Sebelum kita menyapa ke seorang dokter, saya akan menyapa dulu kepada perawat seluruh Indonesia nih, mungkin seluruh dunia. Oke, selamat siang perawat seluruh Indonesia. Tetap semangat, prokes jangan lupa, meskipun katanya pandemik sudah mulai turun, tetapi ada isu akan kembali naik. Baik, selamat sore teman-teman. Kita menuju ke dokter. Hari ini kita akan wawancara seorang dokter Jenly, yang beliau adalah senior yang sudah bekerja di rumah sakit yang sungguh luar biasa, dedikasinya tinggi. Baik, kita sapa dulu ke Dokter Jenly. Selamat sore Dokter Jenly. Selamat sore Pak Geger. Sore ya. Selamat sore kepada seluruh perawat se-Indonesia. Oke, terima kasih dokter, ini waktunya, kesempatan sore hari ini saya diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dok. Iya, jadi sama-sama. kita punya channel namanya Nescafe dok. Kita ingin selalu menampilkan sesuatu yang lain daripada yang lain, terutama informasi-informasi tentang medis dok. Dan bagaimana perawat bekerja dengan dokter itu berjibaku mengenai pandemik. Ya, tetapi juga saya ingatkan kembali nih teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe nih supaya kita selalu tambah semangat. Nah, baik dokter, mungkin dokter bisa berkenalan dulu dok. Dokter sudah berapa lama jadi dokter dan dokter sudah berapa lama bekerja di rumah sakit? Oke, Monggo dok, silakan. Nama saya Dr. Jenly Hausia. Saya lulus sebagai dokter umum tahun 1990. Wih, udah lama. Jadi berapa tahun ya? Coba hitung sendiri ya. Nah, lalu tahun 92 sampai 95 Januari saya bertugas PTT ya, waktu itu namanya ya, di Cianjur Selatan. Nah, setelah saya selesai PTT, selesai WKS, saya bergabung di rumah sakit ini pada tanggal, saya ingat tanggalnya, 26 Januari 1995. Di mana waktu itu masih bernama Rumah Sakit Mitra Keluarga ya, Gen. Nah, Gen juga mungkin waktu itu masih Mitra Keluarga juga ya. Nah, jadi saya sudah bergabung di Rumah Sakit Premier Jatinegara sejak 26 Januari 1995. Jadi sudah menginjak 26 tahun. 26 ya. 26 tahun. Nah, sekarang saat ini dengan bertambahnya umur, pekerjaan saya juga sudah mulai santai. Saya ditempatkan full di bagian medical check up. Ya. Oh, yang check up 95 dok ya? Iya, 95 berarti ya 26 tahun. Ya, sejak lulus kata dinas langsung ke sini. Ya, lulus. Dokter, bagaimana suka duka seorang dokter? Apalagi sekarang dokter jadi dokter senior nih. Ketika cita-cita seorang dokter, tentu kan ada hambatan dan rintangan dokter. Ya. Zaman dulu kan beda dengan zaman sekarang. Iya. Kalau hambatan pasti ada. Apapun profesi kita, pasti ada. Ya. Nah, suka duka saya selama jadi dokter, ya ada juga sih yang namanya dimarahin pasien, ya walaupun kita merasa benar, tapi kita diomelin pasien, ya sudah terima aja. Ya namanya pasien mungkin panik, karena dia ya saking paniknya lah, ya apalagi pada saat kita jaga di UGD. Saya ingat sekali hektiknya itu terjadi pada saat kita jaga UGD, ya dimana itu semua kita harus serba cepat. Perawatnya pun juga harus bisa berkolaborasi ya dengan dokter, dan memang saya akui perawat-perawat di UGD kita ini memang hebat-hebat sih ya. Mereka juga sudah critical thinkingnya bagus, jalan ya. Jadi itu sangat membantu buat kita sebagai dokter ya. Ya kadang-kadang mungkin dokter juga udah lelah ya. Bisa-bisa tiba-tiba diingatkan oleh perawat, ya dok, ini kayaknya pasiennya begini. Oh iya ya, ya memang itu kita harus terima sebagai dokter ya. Jadi memang harus ada kerjasama. Oh iya, luar biasa. Ya, ya, jadi artinya dalam hal
kerjasama itu kan harus ada satu Harus ada teamwork yang bagus dok Ya, ya. Oh, baik dokter, pengalaman luar biasa nih teman-teman. ya. Sangat sangat inspiratif nih dok, untuk bisa belajar dari Ya, teman-teman. Udah menurut dokter perawat itu mestinya gimana dok? Dengan dokter ini, apakah harus kita selalu belajar ilmu atau memang ada tip-tips sendiri kepada perawat supaya perawat itu betah gitu misalnya kan perawat kadang-kadang Iya. 5 tahun 2 tahun pindah gitu gitu Iya. dok. Gimana dok? Ya, perawat itu menurut saya pertama memang dia harus tetap belajar, Iya. ya. Ilmu itu kan berkembang terus ya, di dunia kedokteran berkembang terus. Saya rasa perawat pun juga Iya, harus betul. begitu. Ya, terus kedua ya dia harus pinter-pinter membawa diri, Iya. ya. Tiap dokter punya karakter, sifat berbeda-beda. Ya, jadi perawat harus bisa menyesuaikan. Oh, si dokter A sifatnya begini-begini, berarti saya harus bersikap begini. Si dokter B juga sifat dan karakternya beda nih dengan dokter A, berarti saya harus tidak bisa mengikuti sikap dan perilaku kita tidak bisa sama seperti si dokter A. Kita harus rubah ke dokter B. Ya, jadi perawat juga harus bisa menyesuaikan diri dengan si dokter dan ya harus kerjasama ya. Jangan malu untuk bertanya maupun menegur ke dokter. Ya kalau dokternya marah ya sudah sabar-sabar aja. Karena ada istilah malu bertanya sesat di jalan dok. Ya ini memang betul karena kadang gini dok, mohon maaf, kayak ada semacam sungkan, malu untuk bertanya. Kan perawat juga mungkin pada umumnya merasa dirinya itu sedikit mungkin di bawah ilmunya. Tetapi saya kira tadi dokter sudah bicara soal kita harus update ilmu. Jangan critical thinking-nya harus jalan. Nah, saya ingin fokus ke dokter yang sekarang di MCU dok. Nih, dokter kan sekarang sudah banyak juga pengalaman di MCU. Lalu kaitannya dengan apa sih kriteria di medical check up itu sebetulnya bagi orang-orang yang memang mau di check up itu? Apakah memang harus mutlak seperti itu dok? Terutama yang karyawan-karyawan dok. Ya saya rasa medical check up itu perlu ya. Karena dengan adanya medical check up kita kan bisa mendeteksi secara dini kelainan yang ada dalam diri seseorang ya. Kalau di rumah sakit ini menurut saya sudah bagus ya, karena sudah ada tiap tahun medical check up untuk seluruh karyawan dan medical check up-nya pun juga pemeriksaannya tergantung bagiannya ya. Kalau bagian misalnya maintenance yang sering dengar suara bising, ya atau operator, ya itu pasti ada tambahan audiometri medical check up-nya, ya. Ya jadi menurut saya harus mutlak memang minimal 1 tahun sekali, ya. Apalagi di rumah sakit ini kan kita ketemu dengan bermacam-macam penyakit. Dari pasien, ada penyakit menular, ada apa, ya itu bagi saya ya perlu kita melakukan secara dini, ya. Dengan mengetahui secara dini, otomatis biaya yang kita keluarkan juga tidak banyak, ya. Kalau kita sakitnya parah, otomatis biaya juga akan keluar banyak. Ya, itu yang menurut saya. Istilahnya lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, jadi ini juga perlu diketahui bahwa setiap orang medical check up tidak sama dok, tergantung dari. Ya, tergantung bagiannya. Untuk di sini ya, untuk di rumah sakit kita. Tapi pada umumnya juga sama dok di beberapa perusahaan. Pada umumnya juga sama ya. Untuk di perusahaan lain. Ya, individual sih ya, tergantung kebutuhan memang. Tergantung kebutuhan kita sih memang tipenya. Ya, jadi ada spesifikasinya dok ya, seperti itu. Terutama perawat juga sebetulnya hampir sama dok. Iya, perawat juga hampir sama sebenarnya. Check up seperti itu. Dan itu wajib dok ya? Wajib. Saya rasa harus ya setahun sekali ya minimal.
Ya. Mungkin ada tip dok, bagaimana supaya menjaga kita tetap sehat ketika mungkin dokter misalnya kita dapat hasil, nah si A ini kurang bagus nih. Apa nasihat-nasihat itu dok sebetulnya kalau ya sebenarnya pada saat medical check up itu ya dengan adanya pemeriksaan fisik dokter, lab, ronsen dan sebagainya, nanti kan kita bisa menarik kesimpulan. Nah dari situ nanti kita arahkan si pasien ini, oh pasien ini perlu konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam misalnya, atau ke spesialis penyakit paru ya. Ya itu harus dilaksanakan, ya harus dilaksanakan supaya ya tidak berkelanjutan, maksudnya di situ. Ya jadi tips-tipsnya itu jadi karyawan atau perawat jika melakukan medical check up ya turuti anjuran dari dokter medical check up ya. Kesimpulannya apa? Ya kalau memang bagus, normal ya sudah, baik. Tapi kalau misalnya ada anjuran harus kontrol atau harus konsultasi ke spesialis A atau spesialis B, ya sebaiknya dilakukan, ya dilaksanakan ya supaya kita tetap sehat. Iya. Ya. Karena ada kesan orang, saya takutnya ada ketahuan penyakitnya, lebih baik nggak usah medical check up dok, katanya begitu dok. Ya jangan dong, itu mah rugi diri sendiri. Nah itu sebetulnya. Kadang-kadang di dunia kesehatan juga begitu dok, terutama di perawat ya. Banyak mereka nggak mau medical check up, takutnya ketahuan lah, lebih baik nggak usah lah katanya. Itu kan ada satu image yang kurang bagus dok ya. Ya jangan, jangan ditiru, ya, jangan ditiru orang seperti itu. Ya betul dok ya. Ya, ini luar biasa nih teman-teman, tip-tip bagaimana dari Dr. Jenly. Tadi kita sudah berbicara mengenai pengalaman bekerja sama dengan perawat, dan pada akhirnya kita berbicara dengan dokter mengenai medical check up. Mungkin sebelum close statement dok, ada hal-hal yang perlu disampaikan bagi teman-teman perawat dok, apalagi situasi pandemik ini, untuk menjaga supaya tetap kita bugar, tetap kita sehat melayani pasien-pasien yang masa pandemik ini masih belum selesai dok. Iya, ya tip-tipnya ya sudah pasti masa pandemi ini tetap protokol kesehatan ya 5M itu ya. Lalu yang kedua, sebagai perawat itu harus kuat. Otomatis kita gizi makanan gizi kita harus seimbang. Kuat mental apa kuat mental juga iya. Mental kuat, badan juga harus kuat ya dengan cara makan gizi seimbang. Yang dicari adalah kualitas makanan, bukan kuantitasnya ya. Lalu yang terakhir ya pola hidup sehat ya. Ya jangan merokok buat laki-laki ya, terutama ya tidur yang cukup ya. Saya ngerti perawat itu ada dinas malam ya, tapi pasti harus ada kompensasinya. Sehabis dinas malam ya istirahat, jangan keluyuran. Betul. Ya saya rasa ya cukup ya itu ya. Oke, baik teman-teman, itu tip dan kunci bagi teman-teman kita untuk bekerja. Baik dokter, terima kasih banyak dok ini atas nasihat dan sarannya kepada teman-teman, karena memang kerja itu kan harus kuat ya, kuat dalam arti ya seluruhnya tadi seperti dokter bilang, baik mental, psikis dan jiwanya seperti itu. Iya. Baik dokter, terima kasih sudah banyak wawancara dengan dokter, informasi yang disampaikan, dan ini luar biasa untuk kita sebagai perawat di Nescafe sehingga menjadikan informasi yang sangat penting. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Hari ini kita sudah pada ujung wawancara dengan Dr. Jenly, dan jangan lupa selalu subscribe, komen, dan like supaya kami memberikan informasi yang up to date. Baik Dr. Jenly, nanti kapan-kapan kita wawancara lagi dok ya. Jangan sampai bosan-bosan. Luar biasa supportnya kepada kami perawat di Indonesia. Sip.